Perkenalkan, nama saya Salman Farisi. Saya dari kelas 2022 C Sejarah angkatan 2022 dan NIM saya 107. Dan juga saya ditugaskan untuk mengobservasi tentang alun-alun kolonial di Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Salman Farisi. Saya dari kelas 2022 C Sejarah angkatan 2022 dan NIM saya 107. Dan juga saya ditugaskan untuk mengobservasi tentang alun-alun kolonial di Kota Malang. Seperti yang dilihat sendiri, alun-alun Kota Malang yaitu terkenal sebagai alun-alun Merdeka, di mana tempat tersebut adalah salah satu tempat paling ikonik di Kota Malang, dan ini sebagai jantung Kota Malang sendiri, di mana tempat tersebut adalah area terbuka luas yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi bagi warga Malang dan sekitar dan pengunjung. Berikut adalah gambaran tentang alun-alun yang seperti kita lihat sendiri adalah: yang pertama, tempat rekreasi dan bersantai. Alun-alun ini merupakan tempat favorit sekali bagi keluarga dan individu untuk bersantai, bermain, serta menikmati waktu luang. Dengan banyaknya pohon dan taman yang rapi, alun-alun menyediakan suasana yang sejuk dan nyaman sekali. Yang kedua adalah pusat aktivitas sosial, di mana alun-alun sering digunakan untuk berbagai acara dan kegiatan sosial seperti festival, pameran, dan pertunjukan seni. Ini juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk merayakan momen-momen penting baik yang bersifat lokal maupun nasional. Dan juga yang ketiga adalah ruang yang terbuka hijau. Sebagai ruang terbuka hijau, alun-alun ini menyediakan tempat bagi warga sekitar untuk berolahraga, berjalan santai, atau sekedar duduk-duduk saja menikmati pemandangan. Kehadiran pohon-pohon besar memberikan keduaan yang sangat menunjukkan, dan juga sebagai pusat kuliner. Di pinggiran alun-alun Kota Malang sendiri terdapat banyak macam sekali kuliner yang dijual, dari pedagang kaki lima, dari individu, dan serta lainnya, toko-toko yang ada di sekitar tersebut. Lalu kita beraktivitas untuk pindah ke daerah Tugu yang terletak di depan Balai Kota Malang, yang mana tugu tersebut sangat dikenal masyarakat sebagai Tugu Malang atau Tugu Balai Kota Malang, yang memiliki jumlah makna simbolik yang sangat mendalam bagi Kota Malang dan beserta warganya sendiri. Kopi nanti. Apel sak kilo iki piro to? Apel. Kita sudah sampai di lokasi Kosong. Tugu kemerdekaan Kota Malang. Hampir masalah lama ta. Masyarakat luas jadi Ya wis jajal. Kota Malang yang dikenal sebagai Tugu Malang Fokus lo atau nih. Tugu Balai Fokus lo Kota. nih. Tugu yang terletak di depan Balai Kota Malang sendiri dikenal sebagai Tugu Malang atau Tugu Kota Malang, di mana tugu ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan mendalam, dan secara signifikan
didirikan bagi Kota Malang, terutama terkait dengan masa kolonial Belanda, di mana secara tubuh Kota Balai Malang ini dibangun pada masa kolonial Belanda sebagai bagian dari upaya pengembangan infrastruktur dan tata ruang kota yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Balai Kota Malang sendiri didirikan pada tahun sekitaran 1927 dengan arsitektur yang khas banget dengan masa pemerintahan kolonial yang sangat megah. Tugu ini menjadi salah satu ikon dari tata kota kolonial yang dirancang dengan mempertimbangkan estetika dan juga fungsi. Yang pertama adalah fungsi arsitektur dan desain, di mana desain kolonial ini tugu dirancang dengan gaya arsitektur Eropa klasik yang khas banget pada masa kolonial. Desain ini mencerminkan pengaruh arsitektur Belanda dengan elemen-elemen seperti pilar, ornamen, dan tata letak yang simetris. Dan juga bahan bangunan dibangun dari material yang sangat kokoh seperti batu dan juga beton. Tugu ini dibuat untuk bertahan yang sangat lama dan juga mencerminkan kekuatan serta keabadian pemerintah kolonial pada waktu itu. Dan juga lokasinya sangat strategis sekali, terletak di depan Balai Kota Malang. Tugu ini menjadi pusat perhatian dan simbol dari kekuasaan serta administratif kolonial. Lokasi yang strategis ini juga menjadikannya sebagai titik orientasi bagi tata kota Malang pada masa itu. Terus makna simbolik sendiri, simbolik dari kekuasaan kolonial ini, tugu ini awalnya dibangun sebagai simbol dan kekuatan berdasarkan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Malang. Ini mencerminkan dominasi dan juga kontrol kolonial atas wilayah dan juga masyarakat setempat. Identitas kota, meskipun awalnya merupakan simbol kolonial, seiring berjalannya waktu, tugu ini telah menjadi bagian dari identitas kota Malang. Tugu ini sekarang dilihat sebagai ikonik sejarah yang mengingatkan warga sekitar akan masa lalu dan perjalanan kota menuju kemerdekaan, dan juga sebagai pusat pemerintahan. Lokasi tugu yang berada di depan Balai Kota menunjukkan peran pentingnya sebagai penanda pusat pemerintahan dan juga administrasi Kota Malang, dan juga sebagai estetika dan tata kota. Tugu ini juga berfungsi sebagai elemen estetika yang menambah keindahan tata kota Malang sendiri dengan taman serta taman dan juga lanskap yang tertata rapi di sekitarnya. Tugu ini mempercantik wajah kota dan juga menjadi daya tarik wisata tersendiri. Evolusi dan juga pemanfaatannya setelah kemerdekaan Indonesia, tugu ini tetap dipertahankan dan menjadi salah satu simbol sangat penting dalam sejarah Kota Malang sendiri. Pemerintah kota dan masyarakat ini melihat tugu ini sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah yang harus dijaga maupun dilestarikan. Tugu Balai Kota Malang ini bukan hanya sekedar sebagai monumen fisik saja, akan tetapi juga menyimpan banyak cerita dan makna yang terkait dengan kesalahan sejarah Kota Malang dari masa kolonial hingga era kemerdekaan. Tugu ini tetap berdiri tegak sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa penting yang dibentuk identitas dan menjadi karakter Kota Malang itu sendiri. Sejarah alun-alun Tugu Kota Malang sendiri adalah pembangunan awal alun-alun Malang diprakarsai oleh pemerintah kolonial. Alun-alun ini dibangun pada tahun 1920-an oleh orang Belanda yang bernama Thomas Carter. Tujuannya adalah untuk menghormati jasa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon yang dimana kita kenal secara umum yaitu J.P. Koen, yang mendirikan kota Batavia, yaitu sekarang disebut dengan Jakarta. Pada masa itu sendiri, bentuk alun-alun atau taman ini masih sangat sederhana sekali, hanya dibuat melingkar tanpa tugu dan tanpa pagar. Jalan sekitarnya juga diberi nama dengan nama Jenderal Belanda, sehingga daerah ini sangat kental sekali dengan nuansa kehidupan orang Belanda. Baru 1 tahun setelah Indonesia merdeka, atau tepatnya pada tahun
1946 muncullah inisiatif untuk bangun tugu di tengah taman tersebut berdasarkan dari masyarakat sekitar. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Dul Arnowo yang disaksikan langsung oleh Mr. Sarsono yang menjadi wali kota Malang pada saat itu. Uniknya, pembangunan tugu di alun-alun Tugu Kota Malang ini menjadi pembangunan monumen tugu pertama di Indonesia setelah merdekanya Indonesia pada tahun 1947, di mana pembangunan monumen ini hampir selesai. Namun sayang sekali, monumen ini harus hancur saat agresi militer Belanda yang pertama. Tentara Belanda dan sekutu sengaja menghancurkan bangunan tersebut untuk melunturkan semangat arek-arek Malang. Namun sayang seribu sayang, tentu saja monumen itu tidak dibiarkan hancur begitu saja oleh arek Malang. Pada tahun 1953, monumen itu di alun-alun Kota Malang sendiri dibangun kembali dan diresmikan langsung oleh Presiden Insinyur Jenderal Soekarno. Filosofi alun-alun Kota Malang, di mana Taman Alun-alun Kota Malang sendiri sudah mengalami beberapa perombakan menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi. Namun tentunya hal itu tidak mengubah nilai sejarah sekaligus filosofi dari momentum monumen tugu tersebut. Dan terdapat beberapa filosofi dari monumen ini, di mana yang pertama, monumen seperti bambu runcing, yaitu menyimbolkan senjata yang digunakan untuk mengusir penjajah pada waktu itu, perang kolonial. Sedangkan rantainya sendiri pada tugu melambangkan semangat persatuan arek-arek Malang untuk melawan pasukan Belanda. Yang ketiga, simbol yang berupa bintang yang mempunyai 17 pondasi dan 8 tingkat serta tangga berbentuk 4 dan 5 sudut itu. Simbol ini dibuat untuk menyimbolkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, dan ada pula bunga teratai merah dan putih yang mengelilingi monumen tersebut melambangkan bahwa warna dari bendera Indonesia. Sebagai tempat bersejarah, Taman Alun-alun Tugu Kota Malang sendiri sangat mendapat perhatian lebih dari pemerintah Malang. Ada harapan kalau generasi muda di kota tersebut dapat mengingat sejarah bagaimana masyarakat saat itu berjuang mati-matian mengusir para penjajah dari tanah Kota Malang. Fungsi alun-alun Tugu Malang sendiri, alun-alun Tugu Malang ini tidak hanya sekedar menjadi penghias kota Malang atau halaman balai kota saja. Bahkan lebih dari itu, alun-alun ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk melakukan aktivitas atau yang berjalan di sekitar taman, naik sepeda, duduk-duduk santai, ataupun mengambil foto. Bahkan juga tak jarang ada turis asing yang ikut bersantai di taman alun-alun tersebut pada malam hari ataupun pada pagi hari. Alun-alun Tugu Malang dihiasi dengan lampu hias yang menambah keindahan dan estetika dari bangunan tersebut. Sedangkan untuk lokasinya sendiri, di mana terdapat tepat di tengah kota Malang itu sendiri, yaitu di Jalan Tugu Kidul Dalem, Kecamatan Klocen, Kota Malang, Jawa Timur. Letaknya sih dekat dengan Balai Kota Malang dan Stasiun Baru Kota Malang, sehingga memudahkan wisatawan dalam menemukan alun-alun ini. Jika berminat berkunjung, alun-alun Kota Malang ini buka selama 24 jam setiap harinya. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya Salman Farisi, NIM 17 Pendidikan Sejarah Angkatan 2022. Dengan ini saya sudah menyelesaikan tugas, namun mohon maaf sebesar-besarnya bahwa tugas video dari saya ini kurang memuaskan dan kurang penjelasan dari pihak yang saya dapatkan untuk observasi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.